Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu tentang apa itu teori kinetik gas? Nah, jadi teori kinetik gas ini adalah konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan partikel, molekul, penyusun gas yang bergerak secara acak. Nah, faktor yang mempengaruhinya tuh salah satunya itu tekanan, volume, suhu, dan jenis zatnya tersebut. Nah, di sini apakah yang akan terjadi pada tekanan gas di dalam tabung jika piston ditekan ke bawah sehingga volumenya akan berkurang? Nah, di sini siapa yang mau menjawab dari persoalan tersebut? Siswa itu mengira bahwa ketika ruang gerak partikel gas semakin sempit, partikel-partikel gas akan kehilangan energi dan bergerak lebih lambat sehingga tekanannya itu akan menurun. Nah, jadi bentuk miskonsepsi yang mereka itu kan, itu siswa menganggap apabila dalam sistem tertutup dalam suhu konstan, tekanan gas sebanding dengan volumenya. Nah, di sini pada discussion saya menggunakan LKPD. Ia menggunakan perbantuan LKPD yang dibantu dengan phase simulation untuk menjawab miskonsepsi tersebut. Ini saya menggunakan pembelajaran berbantuan LKPD dengan eksperimen sederhana menggunakan phase simulation. Nah, di sini di LKPD ini pada LKPD yang saya gunakan itu tujuan percobaan LKPD ini yaitu menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Nah, di sini akan melakukan 5 kali pengamatan dengan panjang pada yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan phase simulation. Nah, jadi di sini tuh udah masuk ke websitenya phase simulation. Di sini udah ada bagian gas ideal. Nah, pertama-tama di sini kita akan lihat dulu. Di sini ada yang namanya termometer. Di sini ada nama termometer. Terus yang ini ada namanya, yang di sini ada yang namanya wadah tertutup. Nah, yang di sini disebut dengan barometer dan ini suhu. Nah, pada hasil pengamatan LKPD, kita menggunakan 5 kali percobaan dengan panjang wadahnya tuh yang berbeda. Di sini kita menggunakan width agar panjangnya itu bisa diatur. Nah, di sini pertama-tama itu kan pada panjang 10 nanometer. Nah, di sini kita akan menambahkan gasnya itu 50. Nah, di sini suhunya sudah netral, sudah konstan ya teman-teman, yaitu 300 Kelvin. Nah, di sini diketahui bahwa tekanannya yaitu sebesar 6,2 atm. Dan untuk percobaan yang kedua yaitu menggunakan panjang 9 nanometer. Kita ubah dulu terlebih dahulu. Untuk gasnya kita tambah jadi sebesar 100. Nah, di sini suhunya juga masih sama ya. Dan tekanannya sudah berbeda yaitu sebesar 13,5. Di sini tekanannya kita ambil paling tinggi. Nah, yang untuk percobaan ketiga yaitu panjangnya 8 nanometer. Kita tambah lagi sininya. Nah, di sini gasnya juga sudah ditambah, jadi tekanannya itu bertambah.
Di sini tekanannya paling tinggi yaitu 22,2. Nah, untuk percobaan yang keempat itu panjangnya 7 nanometer. Gasnya kita tambah kembali. Dan tekanannya yaitu tekanan atasnya itu 33,6 atm. Nah, di sini wadahnya sudah semakin kecil dan partikelnya juga gasnya sudah banyak. Untuk yang pengamatan terakhir yaitu menggunakan wadah 6 nanometer, panjang 6 nanometer. Sininya ditambah. Nah, di sini tekanannya sudah naik yaitu 49 atm. Jadi untuk mendapatkan nilai PT itu tinggal dikalikan saja dari hasil tekanan ke panjang ruangan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila suhu gas yang berbeda dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Robert Boyle menemukan bahwa hasil kali tekanan dan pembegas dalam ruangan adalah tetap atau konstan. Jadi, apabila tekanan gas yang diberikan bertambah, maka volume gas yang di dalam itu berkurang. Dan begitu juga sebaliknya. Semakin panjang wadah yang digunakan, maka semakin besar pula pertambahan nilai volumenya. Nah, konsepsi yang benar. Konsepsi dalam hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, yang artinya jika tekanan ditingkatkan maka volumenya akan berkurang. Mengapa itu terbalik? Karena gas terdiri dari partikel yang selalu bergerak bebas dan saling bertumbukan. Ketika tekanan ditingkatkan, partikel gas akan bertumbukan lebih seiring dan lebih keras dibanding. Seperti yang di sini dapat dilihat bahwa hukum Boyle ini adalah tekanan 1, volume 1 sama dengan tekanan 2, volume 2. Volume akhir. Volume awal sama volume akhir. Nah, di sini pada proses intelligible dan possible, di sini itu mendemonstrasikan konsep sebagai eksperimen sederhana. Salah satunya itu botol yang ditiup dalam botol yang ditiup sedikit tidak terlalu kencang, lalu dimasukkan ke dalam botol kaca, kemudian dituangkan air panas secara perlahan. Nah, di sini pertama-tama siswa itu akan mengira balon itu terlalu besar, jadi mereka tuh kayak mengira bahwa balon itu akan meletus. Nah, pada proses Frey-Pool tuh menjelaskan mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contohnya itu saya membayangkan balon udara sebagai wadah untuk berisi bola kecil partikel gas. Ketika kita memanaskan bola tersebut, mereka bergerak lebih cepat dan menuju dinding wadah yang lebih kuat. Hal ini akan membuat wadah mengembang sama seperti balon udara yang membesar saat dipanaskan. Nah, salah satu perubahannya itu lagi ini dapat dilihat dari gambar ini. Kedua balon tersebut di atas dari bahan sama diisi dengan udara pada suhu yang sama. Manakah balon yang memiliki tekanan di udara dalam besar? Nah, di sini balon yang terisi penuh memiliki tekanan udara yang lebih besar. Balon yang terisi penuh mengandung lebih banyak partikel udara dibandingkan balon yang setengah terisi. Semakin banyak partikel, semakin sering terjadi tumbukan antar partikel udara di dinding balon. Tumbukan yang lebih sering menghasilkan gaya yang lebih besar pada dinding balon, sehingga tekanan udara di dalam balon yang terisi sudah penuh.